Sabar. Kau kurang aja. Nafsu sekali kau. Selamat sore anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Masih semangat? Masih. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai belajar mengajar kita pada sore hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Anak Madinah, dipersilakan. Karena saya memimpin doa menurut ajaran keyakinan saya, yakni Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini guna melakukan proses perkuliahan pada hari ini. Lindungilah, bimbinglah dan berkatilah kami, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi jiwa dan raga kami. Semua doa dan permohonan ini kami aturkan kehadirat-Mu dan kelantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak Madinah. Sekarang kita ibu absensi dulu ya. Ya Ibu. Anak ini hadir Ibu. Madinah Rongga, Hadir Ibu. Feli Sabut, Hadir Ibu. Intan, Hadir Ibu. Ketinamba, Lode, Hadir, Bu. Ungki Woda, Febi Hoa, Evi, Hadir Ibu. Febi Liu, Hadir Ibu. Edward, Hadir, Bu. Filomena, hadir Ibu. Penny Seran, Sensina, hadir Ibu. Fancy, hadir Ibu. Reni Seran, Hadir Ibu. Sony, Hadir, Bu. Farhan, Hadir, Bu. Mitro, semua hadir. Hadir Ibu. Salah satu lagi. Hadir. Baik. Materi kita pada sore hari ini tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang. Sebelum kita mendalami karakteristik negara maju dan negara berkembang, kita perlu pahami dulu apa itu negara maju dan apa itu negara berkembang. Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Jadi, kualitas hidup yang tinggi di sini yaitu ekonomi, infrastruktur, dan teknologi yang sangat maju. Bagaimana anak-anak? Paham Bu. Paham? Paham. Oke, kita lanjut di negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Jadi taraf sedang di sini contoh yang kita ambil itu tidak ada listrik di daerah tertentu. Air bersih di daerah tertentu juga kurang. Terus tingkat pendidikannya juga rendah. Bagaimana anak-anak paham? Paham. Oke, baik. Kita lanjut yang berikut, karakteristik negara maju dan negara berkembang. Anak Marina bisa baca karakteristik negara maju. Karakteristik negara maju. Berdasarkan sifatnya, negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Oke, baik, terima kasih. Jadi dengan adanya teknologi tinggi dan ekonomi yang sudah merata, negara maju memiliki ketertarikan dengan kerjasama. Contohnya di sini itu kerjasama meningkatkan ekonomi dengan perdamaian antar negara.
Oke, kita lanjut yang berikut, karakteristik negara berkembang. Anak Kevin bisa baca di papan. Karakteristik negara berkembang secara garis besar, negara berkembang saat ini belum mencapai target pembangunannya. Oke, baik. Jadi target pembangunannya jadi belum mencapai target pembangunannya di sini itu kualitas pendidikannya rendah, sumber daya manusia juga rendah, dan kekuatan ekonomi juga masih rendah. Oke, sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Kita lanjut yang berikut, ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Ciri-ciri yang pertama itu tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi itu dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sumber daya alam, membuat negara maju memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua itu pertumbuhan pendudukannya rendah. Dengan laju pertumbuhan penduduknya rendah, bahkan beberapa negara mengalami perubahan mini sehingga penduduk usia negara lebih besar, sehingga penduduk usia dewasa lebih besar daripada usia muda. Yang berikut itu rendahnya tingkat pengangguran. Hal ini karena lapangan kerja yang tersedia itu banyak dan kemampuan penduduk menciptakan lapangan kerja itu sangat tinggi. Oke, kita lanjut yang berikut. Ciri-ciri negara berkembang. Anak Evi bisa baca ciri-ciri negara berkembang? Semua. Ya, Dana. Ciri-ciri negara berkembang yang pertama, pendapatan per kapita yang cenderung rendah. Yang kedua, minimnya fasilitas kesehatan. Yang ketiga, perkembangan penduduk tidak terkendali. Dan yang terakhir, besarnya angka pengangguran. Oke, baik. Jadi ciri yang pertama itu pendapatan per kapita yang cenderung rendah. Jadi pendapatan per kapita yang cenderung rendah itu di negara berkembang tidak besar karena masih tingginya angka pengangguran. Terus yang kedua itu minimnya fasilitas kesehatan. Dengan minimnya fasilitas kesehatan, negara berkembang lebih rentan terserang penyakit. Jadi angka kematian di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan di negara berkembang. Yang berikut itu perkembangan penduduk tidak terkendali. Dengan perkembangan penduduk tidak terkendali, merupakan dari minimnya fasilitas kesehatan, fasilitas umum, dan fasilitas umum. Yang keempat itu besarnya angka pengangguran. Besarnya angka pengangguran itu dilihat dari lapangan kerja yang tersedianya masih minim. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke. Dari pengertian, karakteristik, dan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang, Ibu mau tanya, Indonesia itu termasuk negara maju atau negara berkembang? Baik, tangan semua. Oke, Ibu kasih penugasan. Catat. Sudah, Ibu. Carilah persebaran negara maju dan negara berkembang di setiap benua. Carilah persebaran negara maju dan negara berkembang di setiap benua. Sudah? Sudah, Ibu. Dikumpulkan minggu depan sebelum Ibu masuk Quran. Oke, Ibu. Masuk lagi kami Ibu berapa? bisa terlambat tuh kumpulnya Kak Ibu. Ibu minggu depan masuk lagi ya? Minggu depan Ibu masuk lagi. Oke, sampai sini saja pertemuan kita pada sore hari ini. Minggu depan baru kita lanjut.
Baik Bu. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, anak Marina pimpin kita dalam doa. Telah Bu. Baik. Siapa kepada yang sembuh? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas penyertaan-Mu sehingga proses belajar mengajar kami dari Ibu Lydia hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa dan permohonan ini kami lewat. Kami sampaikan kepada-Mu dan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Putra dan Roh Kudus. Amin.